Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la khala wa la quwata illa billah. Kita akan lanjutkan kaji kita. Kali ini bicara tentang retorika. Sebenarnya apa sih retorika? Hampir mirip dengan public speaking ya. Cuma beliau lebih membicarakan ketika pelaksanaan, sedangkan kita berbicara tentang persiapan sampai evaluasi. Nanti harapannya adalah seperti itu. Ya melengkapi lah, insya Allah nanti melengkapi public speaking yang ada. Langsung aja, saya ajak melihat ilustrasi ini dulu. Pendi masa muda. Keputihan. Baik, bisa dicermati. Coba saya tanya, apa pelajaran dari klip pendek ini? Salah persepsi. Ya. Ada yang belum paham? Paham ya? Tanpa komunikasi yang benar, ternyata orang bisa salah persepsi. Sehingga tadi maunya olahraga, sementara dia mengiranya mau dorong mobil gitu kan, dorong mobil ke jurang. Dibantu itu niatnya juga baik, jangan dikira niatnya jelek gitu kan. Yang dorong niatnya baik, niatnya mau bantu gitu kan. Saya ulang lagi lah gitu supaya bahwa nanti nggak ada yang belum paham itu kan. Ini yang punya mobil nih. Ya. Habis jogging gitu. Orang baik ini orang baik. Okay. Dia lagi peregangan otot gitu. Nah dia mau nolong nih, dikiranya mau dorongin mobil gitu. Santai aja, dia ngeloyor ya santai aja karena merasa sudah berbuat baik. Kadang kita kadang bisa jadi seperti itu. Kita niatnya berbuat baik gitu kan, ternyata ngerugikan orang nggak taunya gitu kan. Ya, baik, ikhwah kaum muslimin, inilah gambaran pentingnya retorika. Sebenarnya salah satu gambaran pentingnya retorika itu adalah jangan sampai orang itu salah persepsi. Bisa dipahami? Karena ini urusan agama, ini urusan dunia akhirat, gitu kan? Urusan akhirat, gitu kan? Sehingga nanti kalau kita sendiri sudah salah persepsi, kemudian mengajarkan kepada orang dan orangnya salah persepsi, bahasanya apa? Dollu fa'adollu, sesat dan menyesatkan. Coba bayangkan, kalau mungkin dokter hanya sekedar membuat orang itu celaka sehingga karena kesalahan yang dia lakukan itu adalah si pasien jadi celaka. Tapi kalau kita itu adalah dokter akhirat, bisa menyebabkan orang bisa jadi masuk neraka gara-gara kita. Nah, disinilah salah satu pentingnya retorika. Apa itu retorika? Retorika itu seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung bertatap muka. Makanya sering sekali disebut dengan pidato, dan sebenarnya tadi sudah secara khusus dibahas juga public speaking, gitu ya, public speaking. Apakah ini sesuatu yang penting di dalam dakwah, gitu kan? Apakah ini sesuatu yang penting? Karena nanti kita tidak boleh mengandalkan ini saja, bukan? Karena nanti lebih kepada apa yang dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Ini yang juga harus menjadi prinsip penting dalam dakwah. Apa yang dari hati akan sampai ke hati. Orang mungkin pintar sekali mengajarkan retorika dan seterusnya, gaya bicaranya bagus dan seterusnya. Tapi mohon maaf, ternyata dia tidak membekali diri dengan ruhiyah yang bagus. Karena kaitannya ini dakwah itu kan sebenarnya mengajak umat untuk kembali kepada Allah. Maka mungkin menarik ceramahnya, tapi ternyata tidak pernah menyampaikan kepada hidayah. Disinilah yang nanti kita tidak mengatakan bahwa ini adalah kunci pokok bekal dakwah itu adalah retorika, bukan, gitu kan? Nanti mungkin ada orang yang nggak pinter retorika tapi ternyata mampu untuk mengajak umat itu kembali kepada Allah tadi. Cuma ternyata faktanya para nabi dibekali kemampuan retorika.
Coba kita tengok nih, ketika dialognya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, menarik sekali, ya. Tuhan saya adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, kata Nabi Ibrahim seperti itu. Dikanter sama Namrud, ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Didatangkan dua narapidana, dua-duanya sudah tereksekusi mati, divonis hukum mati, dua-duanya. Sama Namrud, dua-duanya kamu dihukum mati. Cuma karena belas kasihku kepadamu, kamu saya bebaskan. Berarti saya bisa menghidupkan. Adapun kamu dihukum mati. Coba kalau tidak punya kemampuan retorika, dengan cara seperti itu mungkin orang sudah blank tadi ya, bahasanya mungkin deadlock atau apa gitu kan. Wah, aku kudu jawab apa meneh gitu kan. Subhanallah, Ibrahim cerdas sekali. Tuhan saya adalah Tuhan yang menggerakkan matahari pagi di sebelah timur, kemudian bergerak sore di sebelah barat. Kalau kamu memang Tuhan, balik supaya terbit dari barat, kemudian tenggelamnya di sebelah timur. Namrud tidak berkutik. Oh, ternyata Nabi diberi bekal seperti itu, kemampuan retorika. Nabi Musa seperti itu. Qadarullah, beliau itu bukan orang yang fasih di dalam berbicara. Allah dampingi Harun. Harun sebagai juru bicaranya Nabi Musa alaihissalam. Artinya dalam urusan dakwah butuh kemampuan retorika. Termasuk juga Nabi SAW, Nabi kita Nabi SAW dikenal dengan memiliki karakter jawami'ul kalim. Beliau ngomongnya itu nggak banyak, tapi sudah merangkum satu kebaikan yang sangat banyak. Kalau kita kan beda ya, ngomongnya ngantek 2 jam, kebaikannya orang sing bisa dipetik gitu kan. Kita seperti itu. Kalau Nabi kebalik, bicara sedikit, tapi kebaikan kalau mau disaroh itu mungkin butuh waktu yang banyak, butuh kitab-kitab yang banyak untuk mensarohnya. Termasuk juga idola anak muda, Mus'ab bin Umair. Siapa sih yang berdakwah ke kota Madinah sebelum Nabi SAW hijrah? Dia, Mus'ab bin Umair. Yang sehingga kemudian tidak ada satu pintu pun yang ada di kota Madinah sebelum beliau itu hadir sudah kemasukan cahaya Islam. Kenapa? Pinter retorikanya Mus'ab bin Umair. Ya, qadarullah, dalam perang Uhud ternyata Mus'ab bin Umair termasuk yang menjadi korban dan beliau syahid di situ. Umur beliau tidak panjang. Nah, dari situ kaum muslimin arsyadakumullah, pentingkah retorika? Ya, ini sesuatu yang dibutuhkan, ya. Dan kalau boleh saya cerita ini, pada Perang Dunia Kedua, sang orator ulung yang berpangkat kopral naik menjadi kaisar Jerman karena kepiawaiannya dalam berbicara. Kopral itu Hitler. Kopral, bisa dipahami? Seorang kopral bisa menjadi kanselir di Jerman. Kenapa? Karena kemampuan retorikanya. Maka ada kata-katanya seperti ini. Setiap gerakan besar di dunia ini dikembangkan oleh ahli-ahli pidato, bukan oleh jago-jago tulisan. Revolusi, reformasi itu digerakkan oleh ahli-ahli retorika, ahli pidato, bukan konseptor-konseptor. Kata Hitler seperti itu, dan faktanya memang demikian. Artinya kita butuh yang demikian. Sehingga ada satu ungkapan seperti ini. At-tariq ahamu minal ma'adah. Cara mengemas, cara menyampaikan kadang lebih penting daripada isinya. Bisa dipahami? Ini yang kadang dakwah itu kadang gagal itu sebenarnya bukan karena umat tidak siap menerima kebenaran, bukan. Tapi karena kita tidak mampu mengemas kebenaran itu sehingga kemudian menarik bagi umat. Bisa dipahami? Busil ya, ngertos busil? Saya pernah beberapa kali ikut acara di hotel bintang 3. Ballroomnya megah, fasilitasnya mewah. Ketika tibrik, saya pikir yang namanya hotel itu ya mungkin makanan-makanan yang aneh, unik. Ternyata apa? Busil. Ini bukan bahasa Prancis, Ada yang nggak tahu busil? Tahu? Tahu semua ya, tahu ya. Cuma karena kemasannya bagus di hotel gitu kan, hotel bintang, kemasannya apa? Tampahnya mungkin sedemikian bersih,
kemudian dihiasi dengan daun-daun yang mungkin sedemikian rumit. Ini jan busil we potongan cilik-cilik 5 sentinan gitu kan, busil godok, kemudian ada kacang godok, kemudian ada pisang godok. Kenapa kita bisa merasa ini sesuatu yang sangat mewah sehingga kemudian biasanya neng omah ki ora doyan, dadak neng hotel tanduk. Kenapa? Kemasan. Jangan-jangan selama ini dakwah kita itu ditolak seperti itu, nggak pinter mengemas. Bagaimana mengemas sesuatu yang benar itu menjadi enak diterima, karena kebenaran itu, kadang itu sesuatu yang pahit. Kebenaran itu pahit, tapi bisa menjadi enak diterima oleh umat. Gimana caranya? Disinilah butuh kemampuan retorika. Makanya tadi kami sampaikan, untuk 15 menit penampilan kita yang mengesankan, saya katakan mengesankan, jangan dikira itu tanpa persiapan. Kalau boleh saya tanya, khutbah Jumat rata-rata paling banter berapa menit? 15 menit. Kenapa orang tidak sabar untuk mendengar 15 menit itu? Rata-rata tidak tidur. Rata-rata tidur. Kenapa? Tidak pinter mengemas. Tidur jadi sesuatu yang tidak menarik, padahal itu adalah momen sepekan sekali bisa berkumpul bersama kaum muslimin. Ini sesuatu yang sangat bernilai. Kalau boleh saya katakan, yang namanya khutbah Jumat itu sangat bernilai. Sangat bernilai. Orang yang nggak pernah ikut mau ngaji saja kemudian bisa berkesempatan hadir. Mestinya bagaimana caranya kita membuat mereka itu mau mendengar. Kita asal-asalan. Sudah baca teks, yang kadang mohon maaf karena mungkin tidak persiapan sama sekali, wis pokoknya nggawa buku khutbah Jumat 1 tahun gitu kan, khutbah Jumat 1 tahun. Tahu bulan Rajab khutbahnya tentang maulud gitu kan, ya karena nggak siap-siap. Loh ini kok khutbahnya maulud, padahal ini adalah bulan Rajab dan seterusnya. Lawang baru di situ langsung buka, dia kemudian baca, kadang dia sendiri nggak paham di dalamnya itu apa. Kalau kemudian jamaahnya tidur, ya wajar. Maka tadi kami sampaikan, untuk 15 menit penampilan yang mengesankan, bahkan mungkin persiapannya butuh 1 pekan. 1 pekan saya katakan. Dulu saya awal kali itu bikin khutbah itu seminggu nggak bisa tidur. Kudu digawe gimana. Masih ingat ya mungkin dulu saya khutbah pertama di Desa Binorong, khutbah sholat Id itu kan. Walah deg-degan iki koyone sewulan salat Idul Fitri yang mana orang satu kampung itu kumpul semua, saya suruh khutbah. Walah wis pokoke pirang dino ki itikaf iki wis ora iso turu gitu kan, gawe khutbah saja. Itu kenapa? Ya kita kepengen bahwa 15 menit itu adalah sesuatu yang sangat menentukan bagi kita. Nah, kami kumpulkan menjadi 3 langkah praktis yang harus kita perhatikan. Ini ya, 3 langkah praktis. 1 ini praceramah, yaitu perencanaan. Kemudian nanti pelaksanaan, sebenarnya mungkin nanti untuk yang pelaksanaan ini lebih sudah cukup banyak dibahas, nanti yang menambahi saja. Kemudian ini evaluasi atau pasca ceramah. Yuk kita coba siap-siap seperti apa sih teori kita itu untuk berceramah. Kita mulai dari poin pertama, praceramah ya, praceramah dulu nih. Apa sih yang butuh kita persiapkan ini? 1 ini, kaum muslimin harus sudah penting kita mengenal audien. Nanti insya Allah kita jabarkan. Siapa sih yang akan kita hadapi? Gitu. Jadi penting. Nanti mencari informasi, kalau mungkin kita disuruh ngisi di suatu tempat, saya pengen tahu nih audiensnya siapa ya. Nanti saya bahas. Kemudian durasi waktu, apakah ini penting untuk difahami? Ya, kalau bisa jadi orang yang disiplin. Suruh kultum, ya kultum Pak, bukan kulmasiktum ya. Kalau kulmasiktum ya berarti kultum singkatannya kulmasiktum, ngomong sak geleme. Bukan, kultum itu kuliah 7 menit. 7 menit ya 7 menit. Dan itu bukan mudah, bukan perkara mudah ya. Bagaimana waktu 7 menit itu kita itu bisa pesan tersampaikan, menarik. Itu butuh satu persiapan yang luar biasa. 7 menit pesan tersampaikan dan menarik. Kalau boleh saya ceritakan, dulu Presiden Kennedy, termasuk di antara kehebatan beliau dalam urusan retorika,
pada zaman kepemimpinan beliau itu sempat terjadi konflik antara ras kulit hitam dan kulit putih. Pokoknya hampir terjadi perang antara kulit hitam dan kulit putih. Menarik sekali. Beliau pidato 3 menit dan semua kemudian pulang ke rumah dalam keadaan legowo. Bayangkan, 3 menit dia ngomong, semua orang itu pulang ke rumah dalam keadaan legowo, kemudian tidak terjadi peperangan. Ini kalau bukan orang yang jago retorika, sulit sekali. Dan nanti insya Allah di sesi-sesi habis Jumat, termasuk micro teaching, persiapkan. Saya minta 3 menit, jenengan itu nanti berbicara, 3 menit aja, tapi menarik dan kemudian memberi kesan bagi kita semua. Siapkan mulai hari saat ini, nanti buat kerangka dan seterusnya. Nanti insya Allah sesi pada Jumat kita akan fokus pada itu, gitu kan? Nanti ada tes kemampuan verbal sedikit. Ini juga penting karena nanti kita memahami bagaimana menyiapkan pola, ya, pola kita itu berbicara. Ada orang yang memang tipikalnya itu memang pinter berbicara atau tidak, nanti kita bisa tengok dari tes kemampuan verbal tadi. Insya Allah nanti ya habis Jumat sesinya gitu. Jadi durasi waktu itu penting kita pahami. 2 nanti 3 penentuan topik, kemudian 4 menetapkan judul. Topik dengan judul kadang berbeda. Hari ini dengan kemampuan medsos yang ada sebenarnya cukup bisa membuat kajian-kajian itu bombastis. Kenapa? Pinter bikin judul. Setelah ikut kajian, oh jebul ya padha wae ya, ketemune ayat kae karo hadis kae. Ya jelas wong sing jenenge ilmu agama ya Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Tapi pinter mengemas judul sehingga menjadi sesuatu yang menarik, bisa mengundang orang untuk bisa hadir gitu. Jadi topik sama judul nanti beda. Kemudian penetapan tujuan, kita itu ngomong mau apa, penting untuk difahami, dan pengembangan topik. Kita akan pahami satu persatu ini. Nggak usah nyatet ya, nanti tak kasih soft copy-nya gitu, supaya konsentrasinya kesini aja gitu, daripada nyatet-nyatet gitu, toh yo nang omah ora bakalan diwaca, toh tulisannya ya tulisan ala banget gitu kan, orang tulisan percumpah gitu kan gitu. Oke ya, kita perhatian sini. Satu kenali audien. Tadi kan poinnya pertama kan pelaksanaan. Kenali audien. 1 usia. Kita itu mau ngomong dalam majelis yang seperti apa sih? Karena nanti akan menentukan gaya bicara kita seperti apa, bahasa yang kita pakai seperti apa. Coba kalau misalnya kita ketemu dengan anak-anak remaja belasan tahun, ning nganggo basa Jawa, sing mungkin nganggo kromo lagi gitu kan, kromo. Para pinenggah sakmudayanipun ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, mugi-mugi sepindah kados ngaten. Ya cah nom bubar nek seperti itu. Berarti butuh kita tahu usia mereka siapa. Kita sudah siap dari rumah, nanti sudah siap. Oh, saya ternyata berhadapan dengan anak-anak remaja. Berarti saya gaya bahasanya seperti ini. Topik pembicaraan yang menarik bagi mereka seperti ini. Akan menentukan sekali. Jadi memahami audien, usianya seperti apa. Termasuk tingkat pendidikan. Kadang ada yang ngeyel, oke lah dia mungkin doktor, kon ngisi neng Kali Tengah, ngapunten lho, orang nyek wong Kali Tengah bukan gitu kan, tapi di desa, wis nganggo bosone sing mungkin ilmiah banget dan seterusnya, nggak akan nyambung di dalam alam pikiran mereka. Ya sudah, kita berarti pembahasannya sederhana ketika tingkat pendidikannya rendah. Kok ternyata berbicara di depan mahasiswa, kok gayane gaya desa, ya gak menarik bagi mereka. Maka ini perlu mengenali audien, usia mereka, tingkat pendidikan mereka, bahkan juga mungkin tingkat ekonomi. Wis genah ustadze wong ora duwe, gitu kan? Wong orang duwe kan biasanya yang disampaikan kan biasanya nggak jauh-jauh dari pengalaman pribadi di hadapan wong sugih-sugih. Iki nanti kelihatan katro sekali. Alah kur kaya ngono wae diomongke dan seterusnya. Di kalangan mungkin yang tingkat ekonominya tinggi jadi tidak nyambung. Maka ini pun butuh kita ketahui. Kita itu berhadapan dengan siapa? Oh, ini di komplek perumahan sana. Jangan harus siap. Gaya bahasanya beda dengan mungkin di tempat mungkin di perkampungan tertentu yang tingkat ekonominya mungkin cukup rendah dan seterusnya. Kita bedakan. Apalagi suku. Pengalaman nih, kami pernah tugas
dakwah ke Riau. Sudah, saya itu berharapnya itu ketemu dengan suku Melayu, sehingga kan saya siapkan berbagai hal. Wah, aku kudu ngerti modelnya wong suku Melayu kaya apa dan seterusnya. Sampai di sana jeglek ketemune wong Kaliwinasuh, ketemune wong Mandiraja, ketemune karo wong Bantar dan seterusnya. Jebul ditempatkan di komplek transmigrasi, isine wong Banjar tok. Oh, berarti kita sebenarnya butuh menyiapkan gitu kan. Oh, berarti kalau ketemu dengan, ya alhamdulillah kan, ketemu karo wong dhewe gitu kan, berarti lebih mudah bagi kita. Coba kalau ketemu dengan suku yang tidak pernah kita prediksi dan seterusnya, termasuk yang menjadi bahasa keseharian. Termasuk, mohon maaf, jenengan harus mengenali ormas keagamaan di lingkungan itu yang dominan apa. Bukan kita kemudian membeda-bedakan, tapi ini adalah tadi fiqh dakwah. Gimana? Fiqh dakwah. Karena yang namanya dakwah itu nanti ada marhalah-marhalahnya. Jenengan itu mungkin kalau kita bahasakan seperti ini, sate enak. Tapi kalau anak kelas atau mungkin bayi, balita, kita kasih sate, enak enggak? Enak enggak? Meninggal, bisa jadi meninggal, seperti itu. Nah, marhalah dakwah seperti itu ya. Jangan datang-datang sesuatu yang sifatnya mungkin mengajak untuk konfrontatif. Sudah, wong kita itu juga sekedar mungkin mengenalkan terhadap mereka dan seterusnya. Ini ya sudah, kita berbicara tentang kaidah-kaidah umum dan seterusnya. Syukur yang sifatnya adalah bombongi, bikin semangat orang dan seterusnya. Insya Allah lebih enak itu kan. Termasuk jenis kelamin. Artinya ada kan kajian khusus akhwat, ada kajian khusus ummahat. Oh, ini ternyata kajian khusus bapak-bapak umum dan seterusnya. Ini butuh kita perhatikan, karena nanti fokus kita pun akan menjadi berbeda ketika kita mengenal audien. Lah kalau kemudian kita ketemu dengan suatu majelis yang audiennya ternyata heterogen, sulit nih mendapatkan majelis yang homogen banget, sempurna, itu sulit banget, itu kan. Faktanya dakwah ya harus ketemu dengan no sing ngaji ternyata ada anak-anak, ada yang ngaji anak remaja, ada pemuda, ada kalangan mungkin berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan, ada yang tingkat ekonominya tinggi dan ada yang rendah. Ini kalau majelis umum pasti ketemu seperti itu. Ya sudah, berarti sebagian kita sisipi dengan bahasa yang difahami oleh orang pinter, sebagian nanti juga jenengan harus mengambil fokus kepada yang mungkin tingkat pendidikannya rendah. Semuanya tersapa, harapannya seperti itu. Makanya penting nanti ketika kita dakwah ya sambil mengamati audien kita itu seperti apa ya, mungkin dari tampilannya, dari responnya dan seterusnya gitu ya. Ini yang pertama, persiapan, masih tahap persiapan. Yang kedua, durasi kajian ya. Durasi kajian ini mempengaruhi isi ceramah ya. Contohnya kultum waktu kita itu pendek sekali. Kalau memang sepakat, ada yang tempat yang memang sepakat 7 menit ya 7 menit Pak. Kadang nanti biasanya takmir, kalau misalnya di masjid takmir sudah di masjid ini kalau kultum ba'da isya cuma 15 menit, nggak boleh lebih dari itu. Ya berarti kita harus siap 15 menit itu, gitu kan? Ada yang 7 menit betulan. Nah, kalau kultum ya memang sifatnya ini padat, point to the point, fokus. Kaum muslimin, kula badhe maringi resep supaya sholat kita khusyuk. Ada 7 poin resep sholat khusyuk. Begitu bahas poin pertama 10 menit. Iki anu pitu, itu jamaah sudah pusing duluan gitu kan. Anu pitu poin pertama saja sudah 10 menit. Mereka sudah blank duluan. Makanya kita harus menata. Oh, berarti kalau kultum kita nggak boleh bicara yang macam-macam. Kalau memang mau 7 poin, ya 7 poin itu hanya kalimat-kalimat saja tanpa perlu penjelasan yang panjang lebar. Syukur nanti lebih banyak kepada 1 poin yang bisa menjadi nilai tersendiri, dalam artian mungkin kita buatkan 1 kisah saja, kita ceritakan 1 kisah, tapi kemudian diambil hikmahnya. Dari kisah ini ada 7 poin yang bisa kita petik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, cerita dulu, ambil 7 poin, tapi 7 poin betul-betul 7 poin, nggak perlu penjelentrehan lagi. Insya Allah bisa. Jadi kalau kultum seperti itu, makanya jangan drawer,
yang sering kali itu delawer, ngertos delawer? Ya sudah, kita bicara pengalaman hidup kesana kemari, ya Allah kultum cerita zaman cilik gemen kepriwe, kemudian dewasa kepriwe, wah kesuwen Pak, ini kan nanti ditinggal, orangnya sudah pada ngantuk semua gitu. Kalau kajian rutin, ini durasi kajian mempengaruhi ya, biasanya lebih ilmiah, relax, bisa berseri. Jadi kita itu mungkin bisa sudah menata, oh besok kita mau bicarakan ini, besoknya kita bicarakan ini, dan seterusnya secara berseri bisa. Kenapa? Kajian rutin. Menarik juga dengan kajian kitab, ya sekedar dibacakan kitab, terjemahan, kemudian disampaikan, ini pun akan menjadi menarik dengannya. Ya. Nah kalau tabligh akbar biasanya lebih bersifat motivasi dan provokatif, ya. Beda ya. Jadi kalau makanya kemarin saya lihat ada postingan, ini kajian kitab Minhajul Qasidin. Ternyata ustadznya itu di mimbar, gitu kan. Menurut saya nggak pas. Kajian kitab mestinya gimana? Duduk kan, duduk nyaman, kemudian dikaji. Kalau di mimbar ini lebih ke tabligh. Lah kalau tabligh semacam ini harus siap. Materi harus materi andalan. Andalannya jenengan loh. Masing-masing jenengan harus punya materi andalan. Sing sudah melotok betul. Karena tabligh akbar itu butuh perfect improvisasi dan butuh kejelasan dalil tanpa harus mikir. Kalau tabligh akbar seperti itu. Beda ya dengan kajian kan, kalau kajian sambil sesekali baca, disampaikan, sesekali baca, disampaikan bisa. Tapi coba tabligh akbar moco dise kemudian disampaikan, nggak menarik untuk tabligh akbar. Dan temanya biasanya ini yang memotivasi, yang bersifat provokatif. Provokatif itu bukan, jangan dikira negatif ya. Provokatif itu kan provokatif kebaikan kan banyak gitu kan, provokatif. Ini yang kedua. Yang ketiga, pemilihan tema. Kita kalau mau nyari tema kajian itu kira-kira apa sih? Kalau kita itu mau ngisi kultum itu tema yang kita pilih apa sih yang kita pertimbangkan? Satu ini Pak, kapasitas ilmu kita. Kalau kita bukan hafid Quran, nggak usah bahas tentang konsep menghafal Quran. Ngisi sini tok, gitu kan? Nek jenengan kok esih bujang, jangan bicara tentang tarbiyatul aulad, pembinaan anak. Ora nyambung, gitu kan? Mbok pintere kaya ngopo dalile tenanan. Lah sampean dua anak ora urung. Enggak menarik toh, jadi enggak menarik. Maka sesuai dengan kapasitas ilmu kita yang ada pada diri kita. Ya. Kita itu memang bidangnya apa, fahamnya tentang masalah apa, yang selama ini paling difahami dalam urusan agama apa, jenengan bicara itu terus gak jadi masalah. Insya Allah menarik. Ora usah kepengen ngomong sing udu kapasitasnya. Sudah, jangan bicara yang bukan kapasitas kita. Mengko wong sudah persepsinya sudah negatif duluan. Dua, jenengan punya ketertarikan dalam masalah itu akan beda, energinya itu akan beda. Mohon maaf, biasanya teman-teman CBR yang paling menarik bicara apa mereka? Riba, mesti ngendi-ngendi ngomongnya riba. Ya memang bergelutnya di dunia riba. Berarti nih Papa Aan dunia wifi kayak gitu ya, ngomongnya tentang wifi. Gitu. Jadi yang paling menarik bagi kita selama ini kita itu membicarakan tentang agama, yang paling tertarik urusan apa? Sudah bicarakan tentang itu. Ada yang mungkin urusan muamalah, ada yang mungkin urusan ikhlas hati, penataan hati, penyakit hati. Ada yang minatnya bicara tentang dosa-dosa lisan. Ya sudah bicara tentang itu. Insya Allah akan menarik. Jenengan sudah tertarik, audien pasti tertarik. Jenengan sendiri nggak punya minat, bagaimana audien itu kemudian bisa minat juga dengan pembicaraan kita? Tiga, menarik minat pendengar. Nah ini kan, menyingkronkan ini yang penting. Kita minat membicarakan masalah itu, dan audien juga ternyata tertarik dalam masalah yang hendak kita bahas. Ini sedikit cerita. Hal yang paling membuat kita tidak semangat ketika suruh ngisi itu ketika panitia pesan materi sesuatu yang tidak kita minati. Biasanya mohon maaf lah, saya lagi ada acara gitu kan, alasannya ya macam-macam, lagi ada acara dan seterusnya, apa ada tema yang lain dan seterusnya. Kenapa? Kita disuruh berbicara sesuatu yang bukan kapasitas kita dan kita tidak tertarik dengannya.
Sementara audien mungkin mengharapkan itu, yang jenengan cari sajalah ustadz yang lain untuk berbicara masalah itu. Karena ini penting, pemilihan tema. Ya. Termasuk sesuai dengan pengetahuan pendengar. Ya neng deso ya sudahlah berbicara ikhlasin opo gitu kan, sabar sih sing kados pundi, syukur niku sing kados pundi, sehingga kemudian paham, mereka bisa memahami, oh ini tentang syukur seperti ini, tentang sabar seperti ini. Kalau kemudian nanti kita berbicarakan tentang misalnya fikih muqaron, perbedaan pendapat antara ulama ini dengan ulama itu dalam salah satu bab fikih, nggak nyambung dalam alam pikiran mereka, gitu kan. Sudah, nggak usah dibikin ruwet berbicara tentang perbedaan pendapat, nggak usah. Bicarakan tema sesuai dengan pengetahuan pendengar. Jelas ruang lingkup dan batasannya. Ada tema yang sangat luas. Susah nanti kita, apalagi kalau durasinya kok ternyata cuma 7 menit, temanya itu sesuatu yang sangat luas. Kemarin sempat ini, kami dapat tolong bicarakan bagaimana kiat agar anak kita itu tegar melangkah menuju ke surga. Waduh, dawa banget iki. Tegar melangkah menuju ke surga. Kita itu pasti akan berbicara tentang masa kecil tarbiyahnya seperti apa, konsep sabar seperti apa, bagaimana ketauladanan orang tua dan seterusnya. Luas sekali. Maka minta kalau bisa tema itu yang ruang lingkupnya jelas, spesifik. Nanti kita akan lebih mudah untuk menggalinya lebih dalam, lebih mudah gitu ya. Kemudian ini sesuai dengan waktu dan situasi. Nah, kadang paling sulit itu kita itu menyambungkan materi dengan alam pikiran yang sedang terjadi. Bisa dipahami ya? Misalnya lah, kayak kemarin hampir 1 bulan kita bicarakan tentang miras. Kenapa? Pada waktu itu pas mau ada peraturan tentang legalisasi miras. Ini kan sesuai dengan alam yang lagi dipikirkan. Nah, kita siapkan materi yang terkait dengan itu. Insya Allah nyambung dan kemudian nanti mudah untuk diterima umat. Itu mudah untuk diterima alam pikiran umat pada waktu itu. Nah, yang paling penting ini, jenengan minat terhadap satu tema tertentu, jenengan punya nggak bahan penunjangnya? Ini penting ya. Referensi, maksudnya referensi. Saya mau berbicara tentang ikhlas. Kita punya referensi apa? Gitu kan? Oh, referensinya buku ini, ada majalah ini, ada kajian ini, ada kajian ini. Semakin banyak referensinya, lebih mudah bagi kita untuk menata materi semenarik mungkin. Karena banyak pilihan dari sudut mana kita itu akan membicarakannya. Ini tentang tema. Bisa dipahami? Oke, sambil mungkin berjalan, ada nggak sesuatu yang butuh ditanyakan tentang tema ini? Ya. Ketika motif itu membaca teks yang sudah ada, kadang tidak sesuai dengan undang minggu Tidak sesuai dengan apa maksud atau maksud ya, waktu itu tidak sesuai hanya kebetulan teksnya ada itu saja. ya. Ini termasuk diantara kesalahan khotib ya, kalau boleh saya katakan kesalahan khotib. Khotib itu tidak sungguh-sungguh bersiap diri. Kebanyakan itu nggak sungguh-sungguh. Gimana? Ada seorang khotib yang sudah bijaksana, tidak pamit, tidak pelindung, tidak berangkat. Oh gitu. Naik itu siapapun yang ada di situ. Baik. Ande tadi jurusnya materi andalan, Pak. Ini rahasia sebenarnya ya, rahasia dai ini, rahasia ustaz. Mohon maaf, Pak. Saya itu punya materi andalan yang kalau ibaratnya itu mbok karo melayu iki kon ngomong itu bisa. Gitu kan? Mbok digeletak kene ngendi tiba-tiba kon ngomong ya sudah. Ning ya kuncinya itu materi andalan. Bisa dipahami materi andalan. Pokoknya jenengan harus punya. Kalau jenengan memang bergerak nanti untuk dakwah dan seterusnya, harus punya materi andalan. Jenengan minat, jenengan itu paham, jenengan punya bahan sudah di kepala kita. Syukur nggak cuma satu, mungkin ada beberapa materi andalan yang bisa. Nanti tinggal bisa kita sesuaikan. Sering kami seperti itu. Kalau urusan khutbah Jumat,
persiapan yang penting kerangka, seret-seret saya mau ngomong ini dan seterusnya, dalil-dalil sudah di kepala dan seterusnya, insya Allah enak. Jadi sekalipun kita itu mungkin ditodong dadaan, siap, gitu kan? Dan tadi poin pentingnya tadi, nyuwun ngapunten niki jenengan dadakan niki kula jenengan mboten siap-siap blas. Alah nek jenengan ngendika kados niku jamaah sudah lah percuma ngrengokna anu wong ora siap ora gitu kan. Enggak usah disampaikan, makanya us tegas wae gitu kan. Itu ya paling materi andalan, Pak. Mestinya punya materi andalan gitu ya. Baik ya, kita lanjutkan poin keempat, penentuan judul. Tema dengan judul beda. Gitu kan? Judul kalau bisa itu memang cukup bombastis. Cuma fakta hari ini kadang jadi kayak apa istilahnya, kondisinya terbalik, tidak seperti judul yang ada ya, sehingga justru malah kecewa di belakangan. Walah judulnya kayak jebul materinya kuwi ya lah gitu kan. Nah ini kan mengecewakan. Makanya kalau bisa relevan dengan materi yang hendak kita bahas, provokatif tadi ya, memancing orang itu untuk kepengen melihat, mendengar, mengikuti kajian kita, dan singkat, artinya cukup dengan beberapa kata saja sudah bisa menggambarkan apa sih yang hendak kita bahas. Hari ini kalau kita tengok mungkin ngikutin apa yang ada di medsos ya, seringkali judulnya memang sangat pinter memancing kita itu untuk mengikutinya. Silakan nanti dipikirkan judul, tapi kalau dalam kultum Ramadan kayaknya sih tidak butuh amat. Kenapa? Karena tidak ada publikasi secara umum lah seperti itu, tidak ada publikasi pokoknya dino iki giliran sopo dan seterusnya. Tapi nanti kalau mungkin kajian yang sifatnya mungkin rutin, pekanan dan seterusnya, ya butuh dibuatkan judul supaya orang itu tertarik untuk menghadirinya. Nah ini yang keempat. Yang kelima, menentukan tujuan. Sebenarnya tujuan kajian kita itu apa sih? Sangat penting mengarahkan kalimat pembicaraan kita. Kalau jenengan sendiri nggak punya tujuan, gitu kan? Nggak punya tujuan, apa sih yang mau disampaikan? Tujuannya untuk apa? Biasanya kita sendiri jadi ngomongnya itu kesana kemari tidak jelas. Maka ada kajian yang sifatnya informatif saja, informatif. Saya punya kajian judulnya amalan yang menyebabkan terpeleset dari sirat misalnya. Ini kan sifatnya informatif, hanya menunjukkan ini loh, hati-hati bisa terpeleset dari sirat. Poin ini juga terpeleset dari sirat dan seterusnya. Sifatnya informatif. Ya. Atau mungkin tentang jannah seperti apa, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, tentang bentuk dan sebab siksa neraka dan seterusnya. Itu kan sifatnya informatif. Ada yang sifatnya persuasif, mempengaruhi. Ingat, hari ini kita sebenarnya perang narasi ya, antara kekuatan-kekuatan sosialis, kekuatan liberalis dan seterusnya. Hari ini kita perang narasi dalam percaturan dakwah yang ada. Nah, persuasif biasanya seperti itu, sifatnya adalah mempengaruhi. Bagaimana supaya umat kita itu bisa cukup punya benteng dari komunisme, benteng dari liberalisme dan seterusnya. Ada model kajian yang seperti itu. Ya. Atau mungkin sifatnya menghibur, rekreatif. Menghibur ini bukan berarti harus cengenges-cengenges, guyang-guyung, enggak loh ya. Kita bicara tentang fadilah amal itu sebenarnya kajian hiburan, menghibur. Sifatnya menghibur. Ya ada unsur motivasinya, tapi juga ada unsur rekreasinya. Kenapa? Karena kita bahagia, karena kita jadi senang gitu kan. Oh ternyata sholat jamaah fadilahnya ini, oh ternyata sholat subuh fadilahnya ini, oh ternyata sedekah itu nanti saya akan dapat ini. Ini kan sifatnya rekreatif juga, ada unsur rekreatif. Nah, syukur memang di situ ada unsur yang sifatnya mungkin lebih renyah ya untuk didengar, karena ada candaan, humor dan seterusnya. Ini 5, yang kelima, poin yang kelima. Nah, yang keenam ini, bagaimana sih cara mengembangkan tema? Ini nanti sekalian praktek ya, sekalian praktek. Silahkan nanti ambil tema dulu. Mau ngambil tema apa? Dari pemikiran yang udah mungkin ikhlas, syukur, sabar, tawakal gitu kan misalnya, atau mungkin tema-tema yang lain. Nah, cara mengembangkannya apa? 5W 1H.
Insya Allah nanti sistematik Pak. Kalau pakai konsep ini insya Allah sistematik. Jadi pembahasan kita akan runtut ya. 5W, 1 pertanyakan what. Kalau kita bicara ikhlas, berarti pertanyaan pertama, ikhlas itu apa? Jelaskan. Mungkin mengambil pendapat para ulama boleh ya, sebagai satu rujukan. Oh, menurut ulama ini ikhlas adalah ini dan seterusnya. What? Setelah pertanyaan what, kita jawab why. Kenapa kita sih harus ikhlas? Gitu loh. Kenapa amal kita harus ikhlas? Oh, ternyata nanti menyebabkan amal tertolak kalau tidak ikhlas dan seterusnya, gitu kan? Atau mungkin membuat amal kita tidak istiqomah kalau tidak ikhlas. Nah, ini kan pertanyaan ini kita jawab why. Dan nanti pertanyaan who, gitu kan? Who bisa saja kita ambil contoh sosok yang beramal dengan ikhlas itu seperti apa ya. Misalnya nih, Ali bin Ali, cicitnya Nabi SAW, dia itu senantiasa setiap malam memikul gandum dibagikan kepada fakir miskin yang ada di kota Madinah. Sampai beliau wafat tidak ada orang yang tahu siapa sebenarnya yang ngasih gandum di depan rumah tiap malam di hadapan orang fakir miskin itu, di rumah orang fakir miskin itu. Tahu-tahu beliau wafat, ternyata pundak beliau itu ada kapal segini. Ngertos kapal? Jadi kayak tukang pikul loh. Ini orang yang memandikan jadi heran, ini bukan tukang pikul kok pundaknya kok kapalan gitu kan, dan seterusnya. Jadi curiga. Keesokan harinya sudah tidak ada lagi yang nyantuni fakir miskin Madinah dengan gandum. Mereka baru kemudian tahu, oh ini toh Ali bin Ali, cucunya Nabi SAW yang selama ini beramal ikhlas. Nah, ini kan contoh pakai pertanyaan who. Where, mungkin kita butuh membahas juga. Oh, ini ikhlas itu tempatnya ada di mana sih? Sebelum beramal, ketika beramal, sesudah beramal. Berapa banyak orang yang kemudian itu menggugurkan keikhlasannya jauh setelah dia beramal. 10 tahun kemudian baru diceritakan. Oh, kae masjid kayaknya udah aku sing tuku watune ora bakalan dadi. Nah, ini kan berarti butuh dibahas. Where? Kapan sih ikhlas itu harus kita pertahankan? Sebelum, ketika, sesudah. Termasuk when. When itu apa when? Kapan, gitu kan? Nah, itu ya tadi hampir mirip ya, letak dan seterusnya. Termasuk mungkin how nanti pertanyaan bagaimana kiat bisa ikhlas dalam beramal. Itu contoh pengembangan materi seperti itu. Nanti bicara tentang puasa ya bisa. Puasa sih pertanyaan 5W1H itu apa? Ya pertama tanyakan what, puasa itu apa? Definisi puasa. Why? Kenapa sih kita itu berpuasa? Berarti masro'iyahnya berpuasa, dalil-dalilnya. Who? Siapa sih yang diwajibkan berpuasa? Where? Kapan sih kita itu wajib puasa? When? Dan seterusnya. How? Caranya. Nanti yang membatalkan dan yang tidak membatalkan. Pengembangan tema seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi kita sudah punya minat dulu terhadap satu masalah, kemudian dikembangkan dengan 5W1H. Insya Allah kajian kita sistematik. Kalau sistematik itu lebih mudah memahamkan orang. Gitu. Perkuat dengan contoh dan kisah, gitu kan? Apalagi kalau kultum, sudah nggak usah bicara macam-macam. Saya itu lebih suka kalau kultum memang 7 menit, cerita saja, kisah. Kenapa di dalam Al-Quran itu kok banyak kisah? Karena kisah itu lebih mudah orang itu untuk memahami. Kita cerita misalnya ya, 7 menit. Kita cerita tentang kunjungan beberapa orang ke tempatnya Hasan Al-Basri, gitu kan. Yang masing-masing memiliki masalah, ternyata solusinya satu, istighfar, gitu kan. Yang ini datang istighfar, yang ini datang istighfar. Sudah, kita ceritakan kisah itu. Baru kemudian, Bapak Ibu, ternyata Hasan Al-Basri itu kok segala problematika solusinya kok istighfar. Ini disebutkan di dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Kita bahas, jelentreket, terjemahkan, orang sudah paham. Solusi dari berbagai masalah adalah istighfar. 7 menit. Sudah, nggak usah macam-macam, gitu kan. Atau mungkin sifatnya adalah analogi yang mudah dipahami. Kadang kita butuh analogi. Supaya orang itu merasa paham. Bapak Ibu, kita targetkan Ramadan besok bisa 30 kali sholat duha, gitu.
selama bulan Ramadan jangan pernah bolong. Mungkin orang berpikir, sholat duha buat teman, lagi sibuk bekerja dan seterusnya. Kita buat analogi. Saya tanya, jangan untuk sholat duha 2 rakaat itu butuh waktu berapa menit? Gitu kan? Butuh waktu berapa menit? Saya tanyakan. 1 jam? Ada sholat duha 1 jam? Gak ada kan? Paling 3 menit. Oke, kalau 3 menit berarti meluangkan waktu 2 rakaat sholat duha itu tidak akan mengurangi omset dagangan kita, tidak akan menyebabkan mandor kita itu marah gara-gara kita itu meluangkan waktu sampai berlama-lama dan seterusnya. Ini kan analogi, logika supaya orang itu kemudian bisa memahaminya. Bisa dikuatkan dengan itu. Atau mungkin dikuatkan dengan testimoni. Bapak Ibu, salah satu fadilah orang yang bertakwa, Allah akan jaga anak cucunya dalam urusan dunia. Butuh bukti? Gitu kan? Butuh bukti, kita bicarakan satu tema saja, dalam satu kultum satu tema, bahwa orang bertakwa akan dijaga anak cucunya dalam urusan dunia. Kita sudah sebutkan dalilnya, kita kasih testimoni. Butuh bukti, saya punya buktinya. Dia adalah siapa, dia begini. Ini akan menguatkan. Syukur perkuat dengan data statistik, jika memang ada. Kaum muslimin, salah satu tanda dekatnya kiamat adalah merajalelanya perzinaan. Kita bicara tentang merajalelanya perzinaan. Kita sekarang sudah di akhir zaman. Buktinya apa? Data statistik. Kita sebutkan, itu kan? Tingkat pergaulan bebas anak SMP, SMA di Indonesia ternyata sekian persen mengaku pernah melakukan hubungan badan dan seterusnya. Ini akan menguatkan kita dalam mengembangkan tema, sehingga kemudian tema kajian kita itu menarik. Jadi butuh persiapan, gitu. Syukur kalau angka-angkanya itu jelas, sudah nyaman sekali. Misalnya kemarin, bulan Januari, saya sampaikan, kaum muslimin, antara tanggal 1 Januari sampai tanggal 21 Januari itu ada 185 titik bencana di negeri kita. Gitu kan? Ini poin loh, poin yang butuh kita petik pelajaran. Apakah kita itu hatinya seperti batu sehingga kemudian kita itu tidak bisa memetik hikmah dari peristiwa ini? Nah, kemudian kita sebutkan dalil-dalil yang terkait dengannya, bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Ini contoh pengembangan tema seperti itu. 5W, 1H, perkuat dengan contoh atau kisah, analogi yang mudah dipahami, syukur ada testimoni, perkuat data statistik. Testimoni itu bisa dari pengalaman kita kok. Oh, kita pernah begini, boleh diceritain. Yang penting isinya bukan sesuatu yang membanggakan diri kita. Nah, itu biasanya tidak disukai audien. Alah, anu ngalem awake dhewe kok, gitu kan. Jangan ya, itu hanya sebagai satu testimoni aja. Baik, ini persiapan ya. Ini waktu kita jadi agak cepat. 3 langkah praktis. Tadi poin pertama ini, praceramah. Pelaksanaan. Sekarang kita masuk ke poin ini, pelaksanaan. Penyampaian pidato. Nah, ini ada beberapa poin. Kayaknya tadi mungkin sudah ya. Pembukaan, materi, penutup. Masing-masing yuk kita coba bahas. Pembukaan. Biasanya ini sangat menentukan. Nah, jenengan pinter pembukaannya itu membuat orang itu penasaran. Waktu 15 menit itu akan menjadi terasa sangat sebentar bagi audien. Tapi kuncinya ini, pembukaannya itu pinter, gitu kan? Sehingga merangsang untuk pengen tahu iki jane isine apa toh, gitu kan? Kok ini kok awalannya sudah sangat menarik, gitu kan? Nah, ada beberapa teknik. 1, langsung menyebut pokok persoalan yang hendak dibahas. Bisa? Kamu muslimin? Kultum hari ini kita akan bicarakan kiat bagaimana kita itu bisa khusyuk di dalam sholat, gitu. Coba, menarik nggak kira-kira? Sekalipun sudah disebut di awal, kiat bagaimana kita itu bisa khusyuk di dalam sholat, disebut secara langsung di awal pembicaraan, ya. Atau mungkin melukiskan latar belakang masalah juga bisa. Hari ini ternyata ada peristiwa begini. Mungkin kondisi yang ada kita ceritakan. Nah, kemudian nanti akan menjadi sebuah pembahasan, dari materi yang hendak kita sampaikan. Ini poin kedua, contohnya seperti itu. Atau menghubungkan kejadian yang menjadi pusat perhatian. Ya, mungkin hari ini ada bom
Makassar, atau mungkin ada masalah apa, silahkan dihubungkan dengan itu menjadi awal pembukaan, tapi nanti terkait dengan yang kita bahas. Menghubungkan dengan peristiwa atau peringatan ya juga boleh lah, gitu kan. Misalnya ada Isra Mi'raj atau Maulid dan seterusnya. Boleh juga nih menceritakan pengalaman pribadi, gitu. Atau ini datang-datang langsung lawak. Tapi ini hati-hati, harus kajian rutin. Kalau orang yang belum kenal karakter kita, tahu-tahu kita datang lawak, audien itu kebanyakan lagi mikir dulu, iki wong anu serius pora, gitu kan. Itu masih bertanya-tanya karena belum tahu karakter kita. Tapi kalau memang sudah setiap pekan ketemu, silahkan datang itu langsung lawak, itu langsung bisa, nggak masalah. Karena orang sudah tahu karakter kita. Neng nek anu urung, ojo wani-wani. Jangan nanti malah jadi grogi duluan. Niate pen ger padha guyu, ora ana sing guyu kabeh, malah mungkin pandangannya saja pandangan heran. Iki wong anu serius apa ngeluweh gitu. Itu mereka belum mengenalinya. Maka teknik pembukaan diantaranya gambarannya seperti itu. Silahkan nanti masing-masing model variasi. Satu kajian dengan model ini, satu kajian dengan model yang lain. Kemudian kita lanjutkan nih. Penyampaian materi, caranya gimana sih? Tolong fokus pada topik yang sudah jenengan siapkan. Banyak orang kadang drawer tadi. 2, ekspresif, intonasi antara bahasa tubuh. Tadi sudah dibahas? Ya, penting. Dulu pernah saya contohkan begini. Ini semoga masih yang sudah ingat ya nggak usah diingat-ingat. Tapi menunjukkan bahwa ekspresi tubuh kita itu akan berpengaruh. Contoh ya, saya akan bicarakan tentang jenis-jenis lampu ini. Ini kan ada macam-macam lampu. Saya pengen tanya Pak, lampu apa yang cara kerjanya hidup nyala, hidup nyala, hidup nyala? Saya pengen tahu, lampu apa? Disco. Ada lagi? Flip-flop. Nah, kayak cerdas. Lampu biasa. Kok lampu biasa? Coba perhatikan pertanyaan tadi saya. Lampu apa yang kerjanya hidup nyala, hidup nyala, hidup nyala? Yo nyala terus. Hidup nyala, hidup nyala. Ning jenengan karena perhatian kepada tangan saya gerak seperti ini, dikiranya hidup mati, hidup mati, hidup mati. Padahal tadi saya ngomong apa? Hidup nyala, hidup nyala. Ya lampu ini Pak, nyala terus gitu kan. Cuma karena apa tadi? Karena apa? Gerakan tangan, ekspresi. Lihat nih, ekspresinya seperti ini. Orang berpikir, oh ini berarti mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Padahal saya bilangnya hidup nyala, hidup nyala, hidup nyala. Contohnya, pentingnya ekspresi. Bapak Ibu, ada 3 resep supaya kita sukses dunia akhirat. Ngomongnya telu, jentik 5, jenengan pasti bingung antara mata dengan kemudian cara otak kita berpikir jadi kebingungan. Iki sing salah omongannya apa gerakane gitu kan, seperti itu. Ekspresif. Kayaknya tadi public speaking sudah dibicarakan itu ya, bahasa tubuh dan seterusnya. Argumentatif. Tolong nek dalil jenengan ki diapalke, Pak. Ini mohon maaf, kadang khotbah itu maca Qur'ane grandet, maca hadise grandet. Koyo ora siap. Mau tahu resepnya? Kalau saya mau bicarakan satu hadis, saya itu tulis berulang-ulang. Tulis berulang-ulang dulu Pak hadisnya Pak. Jadi nanti begitu kita itu ngomong, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar wa sufidati sayatin. Kaya pinter banget juane mulai ngapal kayak wis mingguan gitu Pak, gitu Pak. Lah syukur ya wis mulai mulang ngaji ki wis ping 7. Dadine sing bagian paling 7 terakhir kuwi pinter banget ya Pak Junian tuh. Lah wis padahal ya ngapalke gitu kan, bukan pinter banget, bukan. Strategi Pak. Olah iki dadi buka kertu gitu ya. Gitu loh, kadang mengecewakan sekali. Ya Allah, jarene pendakwah ngisi khotbah maca Qur'ane wae ora teteh gitu kan, maca hadise yo brandetan ora kena difahami dan seterusnya. Ditulis, jenengan berkali-kali menulis. Tulis saja hadisnya. Dengan jenengan menulis satu persatu hurufnya, jenengan itu dengan sendirinya menghafalkan mufradatnya. Insya Allah jadi hafal.
Jadi kita argumentatif ketika di hadapan publik itu argumentatif. Ditakoni yo metu dalile gitu loh Pak. Tanya jawab, Tat ini dalil begini-begini sih gimana ya, boleh apa enggak ya? Nah kita kemudian jadi ingat, oh ya dalilnya ini gini nih, argumentatif gitu kan. Kemudian ini kalau bisa penyampaian materi itu tadi runut, sistematis. Kenapa? Lebih enak lah. Lebih enak di dalam audien nanti memahaminya. Pulang pun nanti, oh ya aku mudeng KPKI begini dan seterusnya. Nah kemudian penting, sadari respon audien. Oh syukur wis temungkul wae, orang ngerti wis anggap ping piro audiene sing watuk piro. Jenengan harus paham, oh kae pojok wis watuk ping 3, sing kae wis bola-bali kukur-kukur dan seterusnya, sing dehem ya perhatian. Ini saya punya catatan nih, beberapa respon gerak mata. Jadi kita coba tengok. Jika audien pandangan langsung 60 derajat, berarti dia antusias. Pandangan itu kemudian 60 derajat memandang kita. Oh, berarti Yohanu ngerungokke, antusias. Kadang membuang pandangan. Kita lagi ngomong jenengan malah madhepe rono wae gitu kan dan seterusnya. Berarti tidak minat. Dan jenengan perhatikan, oh ini sambil ini masih perhatian nih, masih memandang saya gitu kan. Atau mata ke kiri bawah, berarti dia melamun. Dia lagi berbicara self talk ya, bahasanya self talk, bicara dengan diri sendiri, lagi melamun. Kalau mata ke kanan bawah lagi membandingkan, doh Ustadz kae kok beda ya, ora podo karo sing disampaike. Bisa kita lihat, oh berarti orang ini ragu-ragu nih dengan yang kami sampaikan, dia mungkin punya ustadz lain yang ternyata pemikirannya berbeda. Saya bisa tahu dengan pandangan ini, mata ke kanan bawah, sedang membandingkan. Nah ini coba difahami, bisa difahami? Respon gerak kepala. Sekarang kita perhatikan gerak kepala. Jadi saya dari tadi juga memperhatikan gerak kepala jenengan loh, jangan dikira loh, gitu kan. Condong ke pembicara berarti tertarik, setuju dengan yang kita sampaikan. Miring dan melirik. Ada yang dicurigai. Jadi dia curiga, dengan kita itu curiga. Iki kayaknya Muhammadiyah apa NU ya, iki kayaknya SI apa ya. Biasanya seperti itu, makanya dia itu miring sambil melirik. Dia itu mungkin mencoba melihat ini kayaknya jalur ngendi gitu kan. Nah, karena audien kita itu macam-macam, motif hadir ke majelis kita itu macam-macam. Ya memang ada yang kepengennya menilai saja kok gitu kan, nggak masalah gitu kan. Atau ini mengangguk-angguk, berarti menunjukkan sepakat dan tertarik. Ning nek mengangguk sepisan jenengan ngati-hati. Terus santeng wae gitu loh, berarti ngantuk gitu kan. Menoleh ke kiri kanan, ini menunjukkan tidak konsentrasi dan mungkin sudah jenuh, gelisah lah. Ya mungkin karena mendung, mungkin karena tadi waktu sholat Jumat sudah tiba dan seterusnya kayak gitu ya. Atau ini sampai membuang muka, berarti tidak minat. Ini contoh gitu. Jadi kita respon ya, kita itu sambil mengamati satu persatu nih, pandangan matanya, gerakan kepalanya. Termasuk nih sedikit lagi, nanti kita spurs untuk sholat Jumat. Respon gerak tangan, jari-jari menggenggam, ini menunjukkan dia tegang dan tidak nyaman. Mungkin materinya memukul dia. Kita bicara tentang zina misalnya, ada yang pernah melakukannya, mungkin dia akan menggenggam Pak tangannya. Kita bicara tentang riba, ternyata ada yang mungkin ternyata masih terbeli dengan riba. Biasanya ada seperti itu, perasaan tidak nyaman dan tegang. Jari menepuk-nepuk paha, bola-balik menunjukkan tidak sudah ingin bicara dan sudah bosan, kepengennya interupsi banget. Coba perhatikan saja, orang kalau kepengen interupsi itu biasanya kayak gini duluan Pak gitu. Mesti nuarep takon itu Ustaz gitu. Oh iya, mau wis keton gitu. Kemudian ini jari mengetuk-ngetuk pipi atau dagu gitu kan. Ini sedang menimbang-nimbang. Artinya bisa jadi mungkin apa yang kita sampaikan berbeda dengan yang selama ini dia dapatkan, seperti itu ya. Satu poin lagi ya. Respon-respon lain ini, apalagi berbicara sendiri, ini menunjukkan tidak minat. Batuk, dehem, berarti sudah jenuh. Sudah batuk nih, gitu kan. Baik, kaum muslimin, terakhir ini penutup pidato. Nanti kita pray. Buat kesimpulan, resum materi atau buat penekanan. Kalau memang sifatnya pengen
menyentuh hati, biasanya mungkin satu kisah tertentu bisa menjadi kita itu menyentuh di akhirnya gitu kan. Misalnya berbicara tentang sabar, nah kemudian terakhir kita sentuh tentang kisah bagaimana kesabaran seseorang ya yang memang sangat menggugah. Itu biasanya sangat bagus gitu kan. Kalau tidak ya setidaknya buat penekanan Bapak Ibu tadi yang kami sampaikan ini atau buat kesimpulan dan seterusnya. Insya Allah hasil nanti akan bisa didapatkan. Atau mungkin nanti saya pengen tahu bahwa kelanjutan dari materi ini tunggu seri berikutnya lah. Nanti tutup dengan rendah hati bolehlah, asal tidak terkesan dibuat-buat banget. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami, tapi kayaknya nukur nggo basa-basi tok kayak gitu ya. Pokoknya betul-betul dengan ketulusan bahwa kita mengakui banyak kesalahan dan kekurangan. Ini kaum muslimin, langkah-langkahnya kita ngebut ini tadi ya, karena waktunya sudah mepet. Sementara ini dulu, nanti insya Allah kita akan lanjutkan tes kemampuan verbal, nanti sambil merancang bikin tema. Kita latihan bikin tema sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian nanti kita micro teaching, siapkan 3 menit. Pokoknya 3 menit kita bisa menyampaikan satu materi yang mengesankan nanti. Siap? Kurang semangat? Siap? Alhamdulillah gitu ya. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.